Sini aja bang. Sini aja bang. Maaf Bapak, sini aja Iya, Bapak. biar Jangan kami jalan ya. Oh ya bang. Viola. Ya, Viola ini. Mana yang mau ngomong abang? Oh iya, siap. Bang Muhammad. Gulit. Jauh perjalanan. Ya, Yuk bang, bisa di Kedatangan di Baris Krim ini. datangannya. ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya Muhammad dan serta mengatasnamakan pribadi dan juga mengatasnamakan umat muslim beserta tim hukum dari tim hukum muslim yang merasa sakit hati, yang merasa tersinggung atas kelakuan saudara Irwansyah dan atau Wandahara yang diduga sudah melakukan tindak pidana penistaan agama Islam. Dan insya Allah hari ini agenda kami ialah untuk melaporkan saudara Irwansyah tersebut dengan dugaan tindak pidana penggelapan, tindak pidana penistaan agama. Itu poinnya. Untuk bukti-bukti sendiri yang dibawa. Ya, jadi dalam undang-undang ataupun pasal penistaan agama itu ada tercantum yang namanya penyalahgunaan. Yang bersangkutan sudah pakai cadar, sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab, dan datang ke kajian Ustadz Hanan Attaqi dan duduk di saf perempuan. Nah itu dia sebagai lelaki sudah menyalahgunakan wewenang dia sebagai seorang lelaki. Oleh karena itu di sana sudah insya Allah menurut kajian kami itu sudah masuk ke delik pidana terkait dugaan hukum yang bahwasanya beliau sudah melakukan penistaan agama. Dugaannya seperti itu. Meskipun dia biasa sudah meminta maaf dong. Ya, jadi meminta maaf itu tidak menggugurkan aspek hukum yang memang harus diberlakukan, gitu loh. Karena beliau sudah melakukan kesalahan dan sudah menyakiti umat Islam, perlu ada sanksi sosial. Dan ini bukan hanya sekedar bicara tentang saudara Irwansyah atau Wandahara saja, tapi ini akan sebagai bentuk pelajaran bagi mereka yang mempunyai penyakit sejenis seperti Irwansyah tersebut. Dan supaya ini demi masa depan negara sebetulnya. Kenapa? Karena penyakit seperti Irwansyah ini harus kita lawan, ya, harus kita lawan untuk menyelamatkan generasi kita ke depan. Gitu. Ya bang, kan waktu itu juga si Irwansyah sendiri foto sama teman-teman artisnya ya bang ya. Secara nggak langsung berarti teman-teman artis juga seperti membiarkan bang. Ya. Nah ikut diperkarakan apa enggak bang? Nah itu dia jadi catatan kita bersama ya, bahwasanya kenapa circle mereka, para artis apalagi ada yang sudah berhaji kemarin baru, kenapa didiamkan? Karena ketika si Irwansyah atau Wandahara ini pakai cadar dan hadir di kajian Ustadz Hanan dan duduk di tempat perempuan, itu pasti sepengetahuan daripada artis-artis tersebut. Ya, nanti kita akan lakukan, nanti penyidik bila mana LP kita ini insya Allah diterima, nanti akan melakukan pengembangan, penyidikan dan seterusnya. Bisa jadi artis-artis yang terlibat di sana itu pada akhirnya bisa melakukan juga ataupun bisa ikut terhadap tindak pidana ini, karena bahasanya itu ialah ikut serta, karena dia tahu, dia mendukung, dia support. Kalau kejadian minta maaf secara langsung dan abang mengiyakan, artinya gimana bang laporannya akan terus berjalan? Kita kan biasanya kan yang bikin salah tahu berhenti tuh bang. Ya, jadi gini ya. Ini saya datang ke sini itu bukan hanya atas nama pribadi saja. Saya datang ke sini ialah atas nama umat Islam yang merasa tersakiti. Adapun nanti dia mau damai dan lain-lain, banyak netizen di luar sana yang sudah gerak. Saya mengatasnamakan masyarakat Indonesia yang ngaku muslim, yang masih punya giro agamanya seperti itu kan. Sebetulnya candaannya gini, ada 3B yang harus diikuti oleh si Irwansyah ini bila mana memang dia mau berdamai. Ya, yang pertama 3B itu bukan bintang biasa Raffi Ahmad, bukan. Tapi dia harus bertobat, harus berhijrah, dan harus berjenggot. Candaannya gitu ya. Karena supaya apa? Ketika dia sudah hijrah, jenggot dan lain-lain, maka dia sebagai fitrahnya seorang laki-laki
tidak boleh lagi pakai perempuan pakaiannya, itu sama saja mendoktrin generasi kita secara tidak sehat. Nah, namun kalau bicara masalah damai ataupun tidak, ini kita insya Allah baru mau akan bikin LP, ya. Prosesnya masih panjang, dan saya rasa perdamaian itu karena memang umat menyampaikan jangan damai sampai penjarakan, supaya sampai dengan ada pelajaran buat mereka yang mempunyai penyakit sejenis gitu. Itu poinnya. Kenapa penyakit sejenis? Karena kalau tidak punya penyakit tidak akan gitu loh. Laki ya laki, perempuan ya perempuan, ada fitrahnya masing-masing. Nah, di sini yang memang pada akhirnya diduga menistakan Islam di sini. Sebenarnya Abang berharap laporan diterima di sini ya. Harus diterima karena kami sudah kaji dengan tim hukum juga bahwasanya memang ini insya Allah deliknya masuk. Jadi tim penyidik tidak ada alasan untuk menolak LP kita. Dan insya Allah kami akan berjuang semaksimal mungkin dan sampai mati-matian, karena memang kami melaporkan yang bersangkutan itu alasannya satu, karena kami punya giro, kami seorang muslim yang merasa tersakiti atas kelakuan dia, dan kami juga mewakili orang tua, ya, orang tua mana yang memang ridho punya anak seperti itu. Oleh karena itu ya bismillah saja. Ini mungkin tim hukum saya barangkali ada yang mau disampaikan. Apa saja bukti yang dibawa Pak? Kan untuk masalah ini, jadi kami dari tim hukum muslim akan melaporkan saudara RW atau WN atas tindakan penistaan terhadap agama. Adapun nanti pasal yang disangkakan itu ada di KUHP, dan nanti berkaitan dengan pasal yang disangkakan nanti dari penyidik. Nanti penyidik akan menggali lebih jauh. Tentu kami punya argumentasi berkaitan dengan kasus ini. Kami sudah mengkaji secara mendalam begitu. Mudah-mudahan kami yakin sepenuhnya bahwa laporan ini akan diterima. Barang bukti apa saja yang dibawa Pak? Kami ada beberapa barang bukti dari media juga ada. Kami juga ada potongan video, juga beberapa status juga Instagram, lalu kemudian saksi kami. Karena kami juga sebagai pelapor, tentu salah satunya ada saksi. Jadi kami yakin dengan barang bukti yang kami bawa, laporan kami akan diterima. KUHP pasal berapa tidak? Untuk KUHP itu pasal 156-nya, itu ancamannya 5 tahun. Jadi nanti kalau misalkan laporan itu diterima, biasanya itu ancaman 5 tahun itu harus bisa dilakukan penangkapan atau penahanan secara langsung. Adapun nanti meskipun sepenuhnya ada di penyidik, nanti kami argumentasi hukum kami punya, sepenuhnya diserahkan ke penyidik. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.